dulu ya. Yuk kita mau masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan begitu baik buat kami semua, terutama buat keluarga kami. Kami dikumpulkan kembali di tempat ini pada waktu yang sama, walaupun berbeda jam, tapi kami tahu Tuhan memiliki kekuatan dan kesanggupan untuk bisa memberikan kami kekuatan untuk bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Terima kasih atas kesehatan Tuhan berikan buat kami. Terima kasih pekerjaan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih segala sesuatu yang Tuhan berikan buat kami. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, biar Tuhan sendiri yang bekerja, biar roh Tuhan sendiri yang berbicara. Pakailah hamba-Mu ini untuk bisa Engkau pakai semaksimal mungkin Tuhan, untuk bisa Engkau curahkan hati-Mu kepada mereka semua ini, buat kami semua ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke. Jadi saya mau kasih tahu hal yang penting bahwa kita ini hidup di akhir zaman. Kalau kita ngomong akhir zaman itu dengerin nih firman Tuhan. Gimana? Enggak. Oke. Jadi yang namanya firman Tuhan itu firman Tuhan, akhir zaman. Oke. Kenapa belakangan ini saya selalu konsentrasinya kepada akhir zaman. Akhir zaman. Karena kita hidup di akhir zaman. Udah nggak bisa main-main lagi. Kita udah lihat banyak sekali hal-hal yang Alkitab sudah bicarakan ribuan tahun sebelum terjadi. Dan hari ini banyak yang terjadi. Dan kita mesti bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan. Kesempatan sekarang ini ada kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan kita yang namanya sudah dibilang Kristen, dibilang orang Kristen, itu bisa mengerti kenapa kita menjadi orang Kristen. Dan pemilahan atau pemilihan yang baik dan yang jahat itu sedang terjadi saat ini. Di Amerika sekarang ini banyak sekali demonstrasi-demonstrasi yang arahnya tuh pada anarkis. Gereja-gereja sekarang udah nggak gampang untuk buka gereja sekarang ini. Karena masalah coronavirus. Coronavirus itu bukan suatu kebetulan di mana semuanya shutdown, semuanya diem, semuanya nggak bisa ngapa-ngapain, termasuk gereja. Kita nggak bisa ke gereja. Yang biasanya kita pergi ke gereja untuk bersekutu dengan Tuhan, sekarang kita udah nggak bisa lagi. Pemerintah pinter, pemerintah dunia ini pinter. Pinternya apa? Kalau kita paksa orang Kristen jangan pergi ke gereja, akan terjadi keributan. Tapi kalau disebar dengan virus, nggak perlu capek-capek, stop sendiri, nggak ada yang mau ke gereja. Ingat itu. Itulah akhir zaman. Di mana kita akan makin sulit bersekutu. Puji Tuhan, ada orang bikin aplikasi ini, bikin app yang namanya Zoom, sehingga kita bisa berkumpul, walaupun kita bukan gereja, tapi kita sedang membangun tubuh Kristus. Membangun tubuh Kristus itu nggak mudah. Karena apa? Kita berhubungan dengan manusia-manusia. Tuhan itu punya cara bagaimana dia mau menghubungkan kita. Salah satunya ini, sekarang ini. Jadi, akhir zaman itu benar-benar sedang terjadi. Dunia ini kalau menurut saya nggak akan lama lagi. Dengan teknologi 5G, 5G, ini teknologi akan masuk ke dalam desa-desa, teknologi ini akan masuk ke dalam suku-suku yang tidak bisa dijangkau. Semakin cepat teknologi masuk ke dalam suku-suku setiap bangsa yang ada di dunia ini, firman Tuhan jelas mengatakan, kalau semua orang sudah dengar yang namanya Injil, semua orang sudah dengar yang namanya Alkitab tentang Kristus, dia pasti datang. Pertanyaannya, apakah kalian siap? Apakah kita siap?
Apakah kita yakin kita akan diangkat sama Tuhan? Apakah kita yakin bahwa kita ini akan bertemu dengan Tuhan? Jangan sampai pada saat Yesus datang dikatakan, "Enyahlah engkau daripadaku, engkau pembuat kejahatan." Kita orang Kristen dikatakan orang jahat. Kenapa dikatakan orang jahat? Karena kita cuma mulut kita mengatakan Kristen, tapi perbuatan kita adalah perbuatan bukan orang Kristen. Apa bedanya dengan penjahat? Penjahat itu berpura-pura baik, tapi dia jahat. Sama dengan orang Kristen. Kenapa Yesus mengatakan kita pembuat kejahatan? Karena kita pura-pura menjadi orang Kristen, tapi melakukan semua kejahatan. Jadi ini adalah sebuah warning, sebuah peringatan buat kita semua. Supaya apa? Supaya kita nanti hidup jauh lebih baik. Supaya kita bisa hidup lebih berkonsentrasi kepada apa yang Tuhan inginkan. Udah nggak bisa main-main lagi, udah nggak bisa mau kita lagi, udah nggak bisa. Penting. Kita sudah bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan sudah memimpin kita belajar tentang Kejadian. Asal muasal. Kita belajar bagaimana manusia itu diciptakan. Kita belajar bagaimana ilmu pengetahuan itu yang Tuhan berikan buat kita. Supaya kita nggak terkecoh dengan dunia ini. Kita juga belajar bagaimana manusia zaman dulu, di zaman Nuh itu jahat semua, nggak ada yang baik. Miliaran orang nggak ada yang baik loh, satu pun nggak. Cuman satu si Nuh. Setelah Nuh siapa lagi? Abraham. Zaman Babel. Lalu ada Sodom dan Gomora. Di Sodom dan Gomora satu kota, nggak ada yang baik. Abraham sampai harus bargain sama Tuhan. Bagaimana kalau ada 100 orang? Bagaimana kalau ada 50 orang? Ada nggak satu orang? Nggak ada. Satu juga nggak ada. Semuanya jahat. Dan hukumannya apa? Sodom dan Gomora itu hukumannya apa? Hujan belerang. Tahu nggak hujan belerang? Hujan api. Habis itu satu kota. Tuhan itu adalah api yang menghanguskan. Ingat. Di dalam neraka nih, kita ngomong di dalam neraka. Tahu nggak di dalam neraka kenapa orang-orang itu dibakar terus nggak habis-habis? Siapa yang bakar? Dia bakar diri sendiri. Manusia itu bakar diri sendiri. Kenapa? Di dalam Alkitab dikatakan bahwa manusia ini mulutnya penuh kutukan. Udah masuk neraka, masih ngutukin Tuhan. Di dalam neraka aja masih ngutukin Tuhan. Semakin dia mengutuki Tuhan, kemarahan Tuhan makin menyala-nyala. Karena Tuhan adalah Allah yang Allah yang selama-lamanya. Allah yang nggak bisa mati. Jadi selama dia masih hidup, Allah itu nggak bisa mati. Jadi semakin orang ngutukin, ya dia marah terus. Tuhan marah terus. Marahnya itu ke api. Api yang menghanguskan kita. Dan manusia itu udah nggak bisa mati, dibakar terus. Seumur hidup dia dibakar terus. Inilah zaman ini, sekarang ini, saat ini, Tuhan sedang memberikan peringatan. Akan ada yang namanya masa susah. Dan kita akan masuk ke dalam masa susah. Istilah bahasa Indonesia yang sekarang lagi ngetren apa? New normal. Benar? New normal? Di Indonesia bilangnya apa? Kalau new normal? Ada nggak? Di Indonesia bilangnya apa? Saya nggak tahu di Indonesia. Kalau di sini bilangnya new normal. New normal. Sama new normal. Mama ngerti nggak new normal artinya apa? Apa artinya? New normal itu kita hidup normal. Tapi normal yang belakang kemarin udah nggak berlaku. Udah nggak berlaku lagi. Apa yang kita pikirkan tentang kemarin-kemarin, kehidupan kita yang kemarin itu kita nggak bisa bikin sekarang. Contohnya, sekarang kita kemana-mana harus pakai masker, betul? Dulu pakai nggak? Enggak. Coba nggak pakai sekarang, berani? Ditangkap, didenda, Ya. atau disuruh nyapu jalanan, betul? Tembak lu Singapura. Singapura ditembak. Nah, jadi orang zaman sekarang nih kehidupannya kita lagi apa nih? Ini zaman dulu
Ini zaman sekarang. Kita sedang masuk ke dalam suatu dunia baru. Kalau kita paham, kalau kita jeli, kalau kita penuh dengan roh akan memberitahu kita. Bukan hanya sekedar apa itu yang namanya apa coronavirus lah dan sebagainya. Bukan. Kita sedang dituntun ke dalam dunia baru. Makanya kalau firman Tuhan itu adalah firman yang membelah jiwa dan roh, firman juga memberitahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Bahwa kita ini masuk ke dalam dunia zaman baru. Akhir zaman. Tahun 2020 ini adalah tahun yang benar-benar seluruh dunia akan ingat. Tahun yang nggak baik. Beneran. Tahun penuh dengan kesusahan. Tahun penuh dengan penyakit. Tahun penuh dengan kematian. Tahun penuh dengan keribut-ributan. Tahun penuh dengan bencana. Kita baru mulai seperti ini aja, merasa hidup kita susah. Ini coronavirus bikin kita susah. Susahnya apa? Susah kerjaan, susah cari duit, susah kemana-mana, mau gini-gini nggak bisa, mesti ini, mesti itu, mesti ini. Ini baru hanya coronavirus. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan, dan yang ngomong bukan hanya firman Tuhan. Yesus sendiri yang ngomong, kalau Yesus ngomong berarti dia sendiri Tuhan. Kalau Tuhan sudah ngomong, harus terjadi. Apa yang Yesus katakan di akhir zaman? Akan ada masa susah yang belum pernah terjadi sejak saat dunia diciptakan. Bayangin, ada masa susah yang belum pernah terjadi sejak dunia diciptakan. Sedangkan pengkhotbah mengatakan tidak ada yang baru di kolong langit ini. Berarti ada sesuatu yang baru. Yesus mengatakan ada yang baru, yaitu apa? Kesulitan. Masa susah yang belum pernah terjadi sejak dunia diciptakan. Ini benar-benar ngeri. Saya berharap mulai hari ini, saudara-saudara kalian, kita semua, kita harus rubah hidup kita. Kalau kita sebagai pengikut Kristus, mau dikatakan sebagai pengikut Kristus, saya harap kalian bisa berubah. Kalau tidak pernah berubah, kalau tidak ada perubahan dalam hidup, yang kemarin-kemarin terus dibawa, yang notabene-nya kalian tahu bahwa yang kemarin itu nggak benar, yang kemarin itu adalah perbuatan yang sangat memalukan Tuhan, yang kemarin itu adalah hal-hal yang kalau kita pikirkan, ini tidak baik, atau bukan kehendak Tuhan, masih dibawa sampai detik hari ini, jangan kaget. Kalau firman Tuhan sudah mengatakan, nyalah kamu, hai pembuat-pembuat kejahatan. Tuhan, tapi saya orang Kristen. Tuhan, saya pergi ke gereja. Tuhan, saya ini orang yang percaya dengan Tuhan. Tuhan, saya memberikan persembahan. Tuhan, saya ke gereja terus. Tuhan, saya memberikan khotbah. Tuhan tidak kenal kalian. Bagaimana bisa Tuhan mengenal kita? Harus kita undang Dia ke dalam hidup kita. Maka genaplah firman Tuhan yang mengatakan, bukan aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Bukan kita yang berbuat baik, tapi Kristus yang berbuat baik buat kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ini manusia yang penuh dengan kejahatan. Kita ini manusia yang penuh dengan dosa. Oleh karena kasih karunia Tuhan sendiri, karena kasih karunia Tuhan itu sendiri yang memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita keselamatan. Kalau kita sudah diberikan keselamatan dengan cuma-cuma, lalu kita percaya bahwa keselamatan itu tidak pernah hilang, lalu kita masih berbuat apa yang bukan menjadi kehendak Tuhan, maka sia-sialah kalian ini. Sia-sialah kepercayaan kalian ini. Dalam hidup manusia, kita dari bayi
Ada katakan ada yang dari bayi, habis dari bayi kita naik jadi remaja, jadi anak kecil. Dari anak kecil naik jadi remaja. Remaja jadi orang dewasa. Habis dari orang dewasa, menikah. Habis menikah apa? Punya anak. Habis punya anak, jadi kakek. Habis jadi kakek nenek, apa? Mati. Sekarang kita ada di mana? Kalau saya menikah, saya udah nomor 5. Tinggal 3 jalan lagi. Tapi karena saya nggak punya anak, tinggal 2. Kakek-kakek mati. Anak-anak masih panjang nih. Masih ada berapa? Masih ada 6 step. Yang udah kakek-kakek nenek-nenek tinggal nunggu. Tinggal nunggu waktu. Kalau kita sadar, kalau kita tinggal tunggu waktu dan tidak pernah mau berubah, ingat, waktu tidak pernah ada yang bisa beli. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Kita tidak tahu habis makan kenapa. Kita nggak tahu apa yang terjadi nanti. Dalam waktu 1 menit, 2 menit ke depan, nggak ada yang tahu. Pencuri itu datang tiba-tiba. Nah, itu penting. Oke? Jadi, kita harus punya sikap, kita harus punya hormat kepada Tuhan, rubah hidup kita. Kalau kita mau diselamatkan, kalau kita mau bisa melewati masa-masa susah. Masa susah yang tidak pernah terjadi sejak dunia diciptakan. Susahnya kayak apa? Saya sendiri nggak usah kebayang kayak apa susahnya. Bahkan di dalam Wahyu 21 dikatakan, orang-orang akan berteriak-teriak, minta apa? Minta gunung timpa mereka. Pada saat apa? Pada saat Yesus datang kedua kali, mereka tidak bisa bertahan. Yesus itu Tuhan. Pada Tuhan datang kembali kedua kali, tidak ada satu manusia pun yang bisa bertahan. Sampai mereka berteriak-teriak, minta gunung timpa mereka, nggak bisa mati. Saking ngeri. Yang bisa bertahan cuma 144.000 orang. Dan 144.000 orang itu adalah orang-orang pilihan. Yang bisa bertahan. Kita belajar dari kejadian sudah selesai. Jadi tadi pembukaan saya ngasih tahu bahwa penting semakin banyak firman Tuhan yang ada di kepala kita. Itulah tanda. Tuhan selalu memberi tanda. Tuhan memberi tanda, memberi tanda, memberi tanda, memberi tanda. Tanda kepada anak-anaknya. Setan pun memberi tanda. Apa yang Tuhan lakukan, setan juga lakukan. Nggak mau kalah dia. Oke? Jadi kalian harus mengerti. Saya punya waktu setengah jam, saya mau kasih cerita mengenai buku Keluaran. Kita udah selesai buku Kejadian, diselesaikan di dalam. Sebenarnya belum selesai, masih ada lagi buku Kejadian yang akan kita bahas nanti keturunannya si Yakub, yaitu 12 suku Israel. Kenapa? Penting sekali. Kenapa harus kita tahu buku keturunan Yakub itu, keturunan Israel? Yakub itu dan Israel sama. Yakub diganti namanya menjadi Israel. Kenapa penting 12 suku ini? Karena apa? Untuk mengetahui yang namanya buku Wahyu, kita harus tahu Kejadian. Karena apa yang terjadi di Kejadian, itu simbolnya itu banyak sekali ada di buku Wahyu. Terutama simbol-simbol di mana pada saat kita akan memasuki yang namanya Yerusalem baru. Memasuki kerajaan Tuhan. Ada 12 gerbang. 12 gerbang dengan 12 nama suku Israel. Anak-anaknya Yakub. Kenapa ada nama-nama anak itu? Apa anak-anak itu benar semua? Nggak ada yang benar. Tapi kenapa namanya itu kekal di dalam kerajaan surga? Saya akan jelaskan satu persatu. Pasti akan saya jelaskan. Salah satu penjelasannya adalah setiap gerbang itu punya nama, anak-anak Yakub. Anak-anak Yakub hidupnya gimana? Kacau. Ada yang jadi, mereka itu adalah apa? Pembohong. Bertahun-tahun ngebohongin bapaknya.
bahwa adiknya si Yusuf mati. Kedua, mereka tuh haus darah. Terutama si Simeon sama si Levi. Simeon sama Levi itu dua orang itu tuh otaknya maunya bunuh orang mulu kerjaannya. Siapa lagi? Ruben. Tidur sama mamanya sendiri. Nah itu kacau hidupnya itu. Keluarganya kacau itu. Nggak ada yang benar. Tapi di akhir hidup mereka, Tuhan rubah hidup mereka. Sehingga nama-nama mereka dipakai untuk masuk dalam gerbang-gerbang itu. Nah, 12 gerbang itu, kita masuk satu-satu. Dari mana kita masuk gerbang yang mana? Nanti kita kasih tahu. Caranya gimana? Kita harus belajar dulu kejadian. Karena penting. Oke? Jadi, kita akan masuk bagian pertama, part 1, mengenai cerita mengenai apa yang namanya Keluaran. Kita tahu bahwa Keluaran itu adalah buku tentang Musa. Semua tahu cerita Musa. Kenapa Keluaran itu penting? Karena kalau kita baca Keluaran, kita akan bisa baca yang namanya apa? Wahyu. Biasa kalau kita baca cerita tentang apa yang ada di firman Tuhan itu, cerita-cerita itu selalu punya koneksi. Koneksinya apa? Masa depan. Contohnya yang kemarin kita belajar, Yusuf sama Yesus sama, Nikol salib, ceritanya itu sama. Dan akan terjadi lagi, dia akan datang, terutama di Wahyu. Gitu. Oke? Saya akan buka. Sekarang kita buka dulu Wahyu, kita buka sekarang, oke? Kita buka Wahyu. Mana Wahyu? Kita buka buku paling akhir zaman. 15 ayat 2 kita baca sampai dengan 3. Oke, kita baca. Kelihatan semua ya. Saya akan kebut dan saya nggak selesaikan hari ini. Saya akan sambung minggu depan, tapi ini pembukaan pertama bagaimana buku Wahyu itu berhubungan dengan apa yang namanya Keluaran. Oke, kita buka. Wahyu 15 ayat 2 dan 3. Dan aku, ini Yohanes, oke. Aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu. Jadi ada cerita bagaimana orang-orang kudus itu mengalahkan si setan itu. Dan patungnya, ini si Antikris, dan bilangan namanya itu yang 666. Oke? Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Jadi ini cerita bagaimana orang-orang yang menang terhadap si Antikris. Karena mereka ada apa? Ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan apa? Nyanyian Musa. Nah ini penting. Kenapa nyanyian Musa? Kenapa nggak nyanyian anak domba aja? Kenapa harus ada nyanyian Musa? Ini kan akhir zaman. Kenapa nyanyian Musa dibawa-bawa ini? Apa urusannya? Untuk mengetahui kenapa ini dibawa-bawa, untuk mau tahu kenapa ini yang namanya nyanyian Musa ada di sini, kita harus tahu apa? Ya ceritanya Musa, mundur ke belakang. Mundur ke buku Keluaran. Kalau kita buka Keluaran 2, oke. Jadi bagaimana cerita Musa? Nah, cerita Musa kalau kita belajar lagi bahwa Musa itu hidup setelah zaman Yusuf. Yusuf itu kan terakhir ada di Mesir. Dia sebagai orang nomor 2 di Mesir, kayak si Ahok. Tapi sayang, Ahok sekarang udah berantakan. Kalau Yusuf itu setia sampai dia mati. Nah, keluarganya Yusuf itu, saya cerita sedikit. Keluarganya Yusuf itu dibawa Tuhan ke Mesir
Supaya apa? Menyelamatkan keluarganya. Tapi Tuhan juga tahu bahwa ini satu keluarga yang namanya Israel, 12 suku, itu nggak boleh tinggal di dalam kerajaan Mesir. Walaupun ada di Mesir, tapi dia harus keluar dari tanah Mesir sedikit, walaupun milik Mesir, supaya apa? Terjadi pemisahan. Sama seperti zaman sekarang. Ada pemisahan. Pemisahan apa? Ini keluarganya si Yakub itu kenal Tuhan. Sedangkan bangsa Mesir tidak mengenal Tuhan. Maka ditaruh di tanah Goshen. Bangsa Israel itu di Mesir di tanah Goshen. Berapa tahun mereka hidup di sana? Menjadi pembuangan. Sampai pada saat Yusuf mati, timbul seorang raja Mesir yang tidak mengenal Tuhan. Dulu masih ada mengenal Tuhan. Sekarang sudah tidak mengenal Tuhan. Namanya siapa? Si Firaun. Tuhan sendiri bernubuat pada Abraham di mana? Di Kejadian 15. Dikatakan apa? Keturunanmu akan menjadi orang pembuangan di negara asing selama berapa tahun? 400 tahun. Jadi kita tahu dulu sejarahnya kenapa. Jadi kenapa bangsa Israel itu ada di Mesir? Kita mesti tahu dulu. Jangan, bangsa Israel keluar dari Mesir. Enggak, kita mesti tahu dulu kenapa bangsa Israel ada di Mesir. Karena dibawa Tuhan melalui Yusuf. Oke, itu ingat. Nah, pada saat Musa lahir, ini bangsa Israel udah jadi budak. Nggak tanggung-tanggung, budak lama sekali, ratusan tahun. Sampai mereka itu teriak-teriak sama Tuhan. Teriak-teriak minta tolong sama Tuhan. Dan itu yang terjadi di akhir zaman. Kita semua akan teriak-teriak sama Tuhan. Tergantung yang teriaknya modal gimana. Banyak orang teriak-teriak, yang kenal Tuhan teriak-teriak, yang kenal Tuhan teriak-teriak, yang kenal Tuhan tapi nggak tahu Tuhannya siapa juga teriak-teriak. Tapi hanya orang-orang yang dikenal Tuhan yang akan didengar. Kita akan lihat. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Ini Keluaran 2 ayat 23. Tetapi orang Israel, ini anak keturunan-keturunannya Yakub. Ayat berapa? 25. 23 sampai 25. Ini saya bacain. Masih mengeluh karena apa? Perbudakan. Lihat. Dan mereka berseru-seru, berteriak-teriak, Tuhan tolong. Minta tolong, teriak minta tolong. Karena apa? Perbudakan. Bukan karena mereka tinggal di situ. Tapi karena mereka jadi budak. Yang namanya budak, 7 hari 7 malam kerja. Teriakan mereka sampai kemana? Sampai kepada Allah. Inilah yang membedakan bangsa Mesir dengan bangsa Israel. Bangsa Israel teriak-teriaknya kepada Tuhan yang benar. Tuhannya siapa? Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu apa? Allah mendengar. Mendengar siapa? Ini. Orang Israel. Orang Israel yang berseru kepada siapa? Kepada Allah. Bukan kepada siapa? Bukan kepada Baal. Bukan kepada dewa matahari. Bukan kepada dewa bulan. Dewa ini, dewa ini. Itu di dalam kerajaan Mesir itu dewanya banyak. Tapi mereka berseru kepada Tuhan. Allah, Ishak, Yakub, dan Abraham. Jadi didengar. Kalau kita berteriak-teriak, kalau kita mengenal Tuhan kita dengan baik, kita berteriak-teriak, Tuhan pasti dengar. Siapa Israel itu? Israel zaman dulu sama zaman sekarang beda. Kita disebut Israel. Kita ini orang-orang Israel. Kalau orang yang mengenal Tuhan dengan baik, kita disebut orang Israel melalui Kristus. Keturunan Abraham, bukan keturunan-keturunannya dikatakan di dalam Yohanes, tapi keturunan. Satu, siapa? Yesus. Kalau kita percaya Yesus, kita dianggap keturunan Abraham. Secara spiritual. Ingat itu. Allah mendengar, mereka mengerang. Ia teringat dengan perjanjiannya kepada siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi Allah itu mengenal mereka melalui siapa? Melalui ini 3 orang ini.
Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Mereka sudah jadi budak selama 400 tahun. Pertanyaannya mereka dibudak siapa? Ya tentu dibudak sama yang namanya Firaun. Kita mesti tahu, Firaun itu siapa? Kita buka di buku Yehezkiel. Yehezkiel 29 ayat 3. Kita lihat. Berbicaralah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Inilah Tuhan Allah bicara. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Firaun. Dan ditanya, siapa Firaun? Yaitu Raja Mesir. Firaun itu Raja Mesir. Lalu apa? Buaya yang besar. Buaya yang besar. Bahasa Indonesia bilangnya buaya yang besar. Tapi kalau kita baca di dalam King James Version, bahasa Inggris, kita akan kaget apa artinya. Saya nggak ngerti bahasa Indonesia kenapa dibilang buaya yang besar. Saya suka King James Version karena ini sangat mendekati bahasa aslinya. Oke, ayat 3. Kita lihat. Bahasa Inggris bilangnya apa? Speak and say, thus saith the Lord God, behold, I am against thee. Thee itu kamu, you. Pharaoh, king of Egypt. Firaun, raja orang Mesir. The great dragon. Drakon. Bahasa Latinnya. The great dragon. Naga yang besar. Bahasa Indonesia disebut apa? Buaya yang besar. Saya nggak tahu. Ini bahasa Inggris dragon itu naga, bukan buaya. Jadi, kalau kita bisa baca ini, kita bisa tahu nih, the great dragon ada di mana. Kalimat the great dragon ini ada di mana. Kita kembali lagi bahasa Indonesia, oke? Ada di mana? Kita baca Wahyu 12. Yang kita pernah pelajari dulu, Wahyu 12 ayat 9. Apa dikatakan 12 ayat 9? Kok nggak mau? Wahyu 12 ayat 9. Tuh. Dan naga besar itu, the great dragon, lihat. Naga besar. Si ular tua. Yang disebut iblis atau setan. Yang menyesatkan seluruh dunia. Jadi kalau kita baca tadi di Keluaran 2, juga nggak mau. Ini deh. Keluaran 2 ayat 23. Jadi Raja Mesir ini, si Firaun ini, itu disamakan dengan the great dragon, sama juga dengan setan. Di Wahyu 12. Jadi kita mesti tahu kalau Raja Mesir itu lambangnya dilambangkan sebagai naga besar, bukan buaya yang besar, beda. Naga yang besar. Karena dengan demikian kita akan mengerti di dalam Yehezkiel dikatakan itu dia naga yang besar. Supaya nyambung kemana? Ke Wahyu. Supaya kita ngerti kita ini berhadapan dengan siapa. Jadi kita mengerti bahwa cerita-cerita di dalam kita itu banyak simbol-simbol yang mirip-mirip dengan masa depan. Nah, jadi karena bangsa Israel ini udah teriak-teriak karena perbudakan, Tuhan akan mengirimkan penyelamat. Kembali lagi, manusia ini berdosa. Kita manusia berdosa. Nggak ada yang berteriak-teriak, nggak ada.
Tapi Tuhan kirim penyelamat. Namanya Yesus Kristus. Oke. Jadi Musa itu dibilang penyelamat. Sama, Yesus juga penyelamat. Allah itu adalah Allah yang menyelamatkan. Kalau ada orang kita, anak-anak Tuhan, susah hidupnya tapi kita hidup benar, kita teriak-teriak Tuhan kasih penyelamat. Pasti. Udah saya rasakan. Banyak sekali dalam hidup saya selama saya berubah itu, Tuhan memberikan jalan keluar yang benar-benar dipikir pun kagak kepikir deh. Kayak sekarang nih, jujur ya, saya 2 minggu budak loh. Saya 2 minggu budak. Yang saya bilang, leher kenceng, aduh kenceng. Ya mungkin saya tahu saya kurang tidur, tapi saya berkata sama Tuhan, saya ngomong sama Tuhan, saya bilang begini, Tuhan, saya tahu, saya bukan berhadapan dengan bukan manusia, berhadapan dengan si iblis. Ini iblis bikin saya nih, supaya saya jadi malas. Supaya ini, lihat tuh, gara-gara lu bangun pagi kan, lu tidur kan jam berapa lu? Tidur jam 1, jam 2. Hah? Tidur jam 1, jam 2. Ngapain? Ngapain lu urusin keluarga lu? Tuh, lihat tuh jadi budak kupingnya. Budak bener, benging. Aduh, nggak enak. Kerja 2 minggu nggak enak. Kenceng leher. Aduh, kenceng banget. Cuma saya bilang, Tuhan, berikan saya kekuatan. Tuhan sudah menjalankan ini bersama saya selama hampir 4 bulan. 4 bulan lebih. Masa gara-gara ini saya kalah? Ya, saya diet, langsung saya diet. Kagak makan nasi, ini makannya cuma sayur, bayam, makan melon segede gini melon nih tanggung makan sendiri apa habis 2 hari. 2 hari makan melon. Apa melon? Bukan melon, apa sikwa. Apa itu? Watermelon, apa? Semangka. Semangka Indonesia cuma segede gini. Di Amerika segede gini. Gede-gede. Semangka panas, Ustaz. Wah, enggak, bagus buat darah tinggi, bagus, Yung. Semangka itu buat darah tinggi bagus. Makan semangka, makan nanas, makan bayam, nggak tanggung. Ada kalinya kotak begini sendiri sampai 3 hari makan bayam tiap hari. Bayam sama air katuk, telur, udah gitu aja makan. Saya turun sampai 2-3 kilo. 2 minggu. Sekarang Tuhan benerin ini kuping, leher enak semua. Walaupun masih kurang tidur. Tapi saya bilang, saya mau berkorban karena Tuhan sudah berkorban buat saya. Saya mau berkorban buat saudara-saudara saya dulu. Supaya mereka mengerti, supaya mereka bisa berubah. Kalau saya bisa berubah, masa yang lain nggak bisa? Doa saya adalah saudara-saudara saya semua berubah. Supaya nanti waktu Tuhan datang, kita rame-rame dikenal Tuhan. Jangan sampai ada satu yang hilang, sedih sekali. Jujur ya, nggak ada sedihnya loh. Yesus sudah bilang, nanti kita masuk ke dalam Yerusalem baru, masuk ke dalam rumah Tuhan, nggak ada yang nangis-nangis lagi, nggak ada. Nggak ada susah lagi, nggak ada. Saudara kita masuk neraka pun kita nggak akan nangis. Kasian ya, kasian. Tapi udah nggak ada nangisnya. Kita udah nggak, kenapa? Sudah lewat. Waktunya sudah lewat. Ada waktu di mana nanti Roh Kudus diangkat. Kita dalam masa roh apa? Bukan masa. Masa apa? Masa grace. Apa sih grace, Bud? Aduh, saya lupa. Kemuliaan. Apa namanya? Kasih karunia. Hah? Anugerah. Nanti kita masuk dalam masa anugerah di mana kita masih bisa percaya Tuhan, masih diberikan kesempatan untuk bisa percaya Tuhan. Nanti ada satu masa, udah nggak bisa. Mau percaya Tuhan, susah. Ini Musa, ceritanya Musa sama. Manusia itu susah hidupnya. Nah, Musa pada saat dia dipanggil Tuhan, dia juga mesti belajar. Kenapa? Dia mesti belajar. Kesatu, dia mesti belajar merendahkan diri. Kenapa? Dia gedenya di kerajaan. Di kerajaan dia belajar apa? Dia belajar segala-galanya. Dia belajar matematik, dia belajar fisika, apa yang raja belajar, dia belajar. Dengan apa? Perang. Dia belajar perang juga. Jadi dia tumbuh itu sebagai manusia yang kuat, yang gagah perkasa, yang pinter, yang bisa mengendalikan, yang bisa dengan apa yang dia punya, nih kekuatan yang dia punya, dia bisa ngapain aja. Karena dia anak raja. Tapi Tuhan pakai dia belajar dulu 40 tahun jadi apa? Jadi gembala. Tuh domba sama kambing ngurusin. Tanggung-tanggung 40 tahun ngurusin kambing sama domba. Jadi dia belajar apa? Pertama,
dia belajar untuk meninggalkan apa? Meninggalkan hal-hal yang lama. Bukan dengan kekuatan dia, bukan karena kepintaran dia bisa mengeluarkan bangsa Israel. Tapi Tuhan mau dia berserah 100% sama Tuhan. Itu penting. Jadi Musa itu belajar bagaimana meninggalkan masa lalu dia, belajar taat masa depan dia. Udah begitu banyak belajar. 40 tahun dia ketemu Tuhan. Ngomong apa dia? Nih, lucu ngomongnya. Keluaran 4 ayat 10. Ya. Saya share nih screen. Kita lihat apa yang dikatakan sama Musa. Ini orang model-model kayak Musa. Lalu kata Musa, ini udah mau dipanggil sama Tuhan nih. Udah belajar. Tuhan bilang apa kepada Tuhan? Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu juga nggak bisa. Sejak engkau berfirman kepada hambamu pun juga tidak. Sebab aku ini berat mulut dan berat lidah. Ini model-model kayak si Musa begini, udah belajar taat, udah belajar meninggalkan hal-hal kesombongan yang dia semua dibuang. Itu yang namanya hal-hal kerajaan semua dibuang. Akhirnya apa? Kekayaan dibuang, kesombongan dibuang, kepintaran dibuang, segala sesuatu yang ada dalam hidup dia selama di dalam kerajaan, dia buang semua. Jadi apa? Ngurusin kambing, ngurusin domba. Coba kita yang udah anak-anak tidur di rumah, segala macam, suruh pulang ke sawah, nyawah, ngurusin tuh bebek, ngangon kambing, semua dikangonin. Coba, mau nggak? Belum tentu mau. Tapi Musa jalan. Dikeluarin dari bangsa Mesir, dia kabur. Ya kan? Ke tanah Median. Supaya apa? Hal-hal yang berbau Mesir itu buang semua. Hal-hal yang berbau jahat. Firaun itu zaman itu bilang apa? Setan. Apapun yang urusan dengan setan dibuang semua Tuhan. Supaya Musa itu bisa benar taat. Lalu dikatakan apa? Saya ini nggak bisa ngomong Tuhan. Saya ini gagap. Ngomongnya susah. Gimana mau ngeluarin bangsa Israel nih yang sebanyak 2 juta orang ini? Tuhan bilang apa? Tapi Tuhan bilang apa sama dia? Dia bilang apa? Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat dan buta? Bukankah aku? Yakni Tuhan? Ini penting. Ayat 12. Kita lihat. Penting sekali. Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Dalam bahasa Inggris lebih seru lagi artinya. Kita lihat bahasa Inggrisnya. Kita belajar yang tanggung-tanggung, semuanya kita sikat. Lihat, ayat 12. Apa dia bilangnya? Now, therefore, go, pergilah, and I will be with your mouth. Ada yang bisa artiin, anak-anak? I will be your mouth. Artinya apa? Anak-anak, bahasa Inggris, I will be your mouth. Aku akan menjadi mulutmu. Nah, jelas nggak tuh? Aku akan menjadi mulutmu. Kalau bahasa Indonesia memang rada lucu. Tapi ya sama, mirip. Tapi lebih enak bahasa Inggrisnya. Ayat 12 dikatakan apa? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu. Menyertai doang. Tapi di dalam bahasa Inggris, aku akan jadi mulut kamu. Ini mulutnya nih, jadi si Musa tuh kayak mikrofon, nggak bisa ngapa-ngapain. Tuhan aja yang ngomong. Apa yang si Musa ngomong itu Tuhan semua yang ngomong. Tuhan jadi mulutnya Musa. Apa yang harus kau katakan? Ini orang gagap, nggak bisa ngomong, tapi
Diajarin Tuhan ngomong. Bukan diajarin lagi, Tuhan sendiri yang ngomong. Nah, tahu nggak kalian? Di akhir zaman, di masa-masa susah, ini Yesus yang ngomong ya. Di masa-masa susah, Roh Tuhan yang akan menuntun kita berbicara. Pernah dengar ayat itu? Di masa susah nanti, kalau kita dihadapkan dengan pemerintah-pemerintah, jangan takut. Tuhan yang akan, Roh Kudus yang akan mengajar kita bagaimana kita berbicara. Anak-anak, ayo buka Alkitab. Lukas 12 ayat 11 dan 12. Baca, siapa yang bisa dapat ambil, baca dulu. Lukas 12 ayat 11 dan 12. Yang udah dapat langsung baca. Siapa yang mau duluan? Lukas 11. 11. Lukas 12, sorry. Lukas 12 ayat 11 dan 12. 12 ayat 11, 12. Ayo anak-anak. Iya dong, lagi dibaca. Ya silakan. Siapa yang baca? Itu. Ya. Tuh, yang itu. Ya Nia yang kencang. 12. 11 dan 11. 11. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sampai mati itu. Ayat 12-nya? Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Roh Kudus akan mengajarkan kamu bagaimana kamu berkata. Jadi kalau kita nih nanti suatu hari dihadapkan yang namanya apa? Kalau kamu nggak pakai chips, kalau kamu nggak pakai ini tanda di kepala nih 6666, kamu akan begini-begini. Oh, jangan takut. Kita nggak usah ngapa-ngapain. Tuhan sendiri yang akan menjadi mulut kita. Apa yang kita harus bicara. Walaupun nyawa. Apa sih? Enak, wangi daripada bus minyak Nih, mami pakai ini. Saya lihat di Keluaran 8 ayat 1 apa ngomongnya. Coba tes dulu bang. Dikasih gitu dong. Lihat. Kita mau tidur. Pada saat apa? Saya rasa sampai di sini kita belajar. Jadi nggak terlalu lama kita potong ya. Jadi kita potong aja, nggak usah dipusingin. Jadi saya kasih tahu. Jadi kita belajar bahwa Musa walaupun nggak bisa ngomong, Tuhan sendiri akan menjadi mulutnya dia. Jadi dalam arti kata, kita nanti dalam hidup kita susah, selama kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, Tuhan sendiri yang akan membimbing kita berbicara. Maka pada saat Musa sudah ready, siap untuk dipakai Tuhan, dia datang ke kemana? Ke Firaun. Dia cuma ngomong, lihat, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Jadi pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan. Jadi Musa cuma datang ke Firaun, beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Dia nggak ngomong yang mau dia. Apa yang Tuhan ngomong, dia tinggal jalanin aja. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Biarkan umatku pergi. Supaya apa? Supaya mereka beribadah kepadaku. Masalahnya apa sih sebenarnya bangsa Israel ini? Masalah utamanya, kenapa bangsa Israel disuruh pergi dari Mesir? Kenapa? Mau tahu? Ini. Supaya mereka beribadah kepadaku. Orang Israel nggak bisa beribadah sama Tuhan, beneran. Waktu zaman perbudakan, gimana bisa beribadah sama Tuhan? Kerjanya 7 hari 7 malam, kerja mulu. Kalau kita lihat lagi nih, biarkanlah umatku pergi. Ini ada di mana kata-kata ini? Kalau kita lihat konkordasinya, ada lagi di Wahyu. Wahyu 18 ayat 4, kita buka. Wahyu 18 ayat 4. Bilangnya apa? 18 ayat 4. Lihat.
Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku. Pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakannya." Tuhan mau menjatuhkan hukuman kepada bangsa Israel, bangsa Mesir, disuruh pergi. Sama nanti di akhir zaman ini. Ini akhir zaman. Babel. Kita disuruh pergi. Hei, pergilah kamu. Supaya apa yang Tuhan mau timpakan itu kepada Babel, kita nggak kena. Oke? Jadi, sampai di sini kita stop. Kita belajar bagaimana Tuhan memimpin Musa. Oke? Nanti kita akan belajar lagi bagaimana Musa itu tulah 10 tulah itu menghajar semua yang namanya dewa-dewanya Israel, dewa-dewanya Mesir. Ya, nanti kita akan belajar. Sampai sini kita selesai part 1. Nanti part 2-nya minggu depan bagaimana. Nah, ini lucu sebelum kita tutup. Ini lucu. Setan, kita belajar setan dulu. Setan itu paling suka ngapain? Apa yang Tuhan buat, dia mau ikutan buat. Tukang nyontek. Makanya sekolah jangan nyontek. Yang suka nyontek sama setan sama nggak? Sama, dia tukang nyontek. Tuhan bikin apa, dia mau ikutan. Gitu loh. Apa yang setan nyontek dalam cerita Musa? Musa bikin mujizat kan? Bangsa Mesir juga ikutan bikin mujizat. Itu lucu beneran. Musa bikin mujizat, tongkat jadi ular, bangsa Mesir juga nggak mau kalah, tongkatnya jadi ular juga. Setan bikin juga nggak mau kalah, tapi tongkatnya dimakan sama Tuhan punya. Jadi mujizat-mujizatnya Musa, atau Tuhan yang bikin mujizat melalui Musa, itu setan nggak mau kalah, bikin counterfeit-nya. Apa tuh? Bikin palsunya. Cuma satu yang dia nggak bisa bikin. Anak mati itu, semua habis, dibabat sama Tuhan. Semua tulah-tulahnya habis. Yang sampai dikatakan apa? Itu yang namanya ahli-ahli imam-imamnya orang Muslim bilang, yang kayak begini kita nggak bisa bikin, cuma Tuhan yang bisa bikin. Setan bisa bikin sekarang, tapi dia nggak bisa bikin apa yang Tuhan bikin. Yang asli itu nggak bisa. Dia cuma nyontek-nyontek aja. Oke? Jadi sampai situ, kita mesti tahu, di akhir zaman, ada nggak nanti mujizat-mujizat? Nabi-nabi palsu. Banyak. Jangan heran, nanti kita lihat mujizat-mujizat palsu. Banyak sekali di akhir zaman, setan bikin mujizat-mujizat. Sehingga kita, wah ini bilangnya dari Tuhan. Padahal kita lagi dibikin perangkap. Kita lagi ditarik dalam perangkap. Kalau kita sudah mengenal aslinya, kita nggak akan takut yang namanya palsunya, kita udah nggak mau tahu. Itu palsu, itu setan. Aslinya kita udah tahu. Yesus sendiri, bagaimana Yesus melakukan mujizat-mujizat, bagaimana Allah melakukan mujizat-mujizat, persis sama di akhir zaman. Kita udah tahu. Bagaimana kita tahu? Yaitu nanti Kejadian, Keluaran. Kalau keluar dari jalur itu urusan setan. Setan punya. Supaya kita nggak nyasar. Supaya kita nggak dibohongin, nggak dikibulin. Oh itu, ada orang tuh, pendeta hebat bisa bikin orang sakit baik begini. Hati-hati. Bilangnya pendeta. Padahal setan. Hati-hati. Saya udah kasih tahu warningnya hari ini. Di akhir zaman banyak nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan. Serigala berbulu domba. Ingat. Penting. Oke? Sampai di sini kita selesai. Kalau ada pertanyaan silakan. Sebelumnya kita mau berdoa. Oke? Kita tutup kepala. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kasih Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan kepada kami, juga karena kasih Tuhan begitu besar kepada dunia ini, Tuhan mau memberikan anak-Mu yang tunggal, yaitu Kristus Yesus, sehingga kami yang percaya, atau mereka yang ingin percaya, yang mau percaya kepada Tuhan, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kami belajar untuk bisa berubah dalam hidup kami.
Kami belajar bagaimana Tuhan memberikan kami cerita-cerita di dalam firman Tuhan. Bagaimana kami harus membuang segala masa lalu kami. Masa lalu di dalam kerajaan Mesir. Kejahatan-kejahatan yang kami lakukan. Tindakan dan sikap kami yang tidak hormat kepada Tuhan. Ampunilah segala kesalahan kami, supaya kami bisa diberikan kesempatan untuk bisa berbalik kepada Tuhan, merubah hidup kami. Sehingga di akhir zaman ini, di dunia yang gelap ini, kami bisa melewati segala kesusahan-kesusahan melalui Kristus. Karena Tuhan sendiri yang berjanji bahwa Tuhan sendiri yang akan berperang. Tuhan sendiri yang akan berbicara. Tuhan sendiri yang akan melindungi kami sampai kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Tuhan pimpin. Bagi mereka yang mau istirahat, Kau pimpin supaya mereka beristirahat dengan baik. Dan besok pagi mereka boleh beraktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan, pimpin tubuh Kristus ini biar Engkau sebagai kepala di dalam keluarga kami, memimpin tubuh kami, memimpin tubuh Kristus ini. Sehingga tubuh Kristus ini menjadi lebih kuat. Sehingga kami tidak gampang tergoyahkan. Tidak gampang ditipu oleh tipu muslihat si iblis. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami, pelayanan kami, perubahan hidup kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sip.